Hai semuanya, welcome back to Vince Channel. Apa kabar semuanya? Ini lagi lockdown nih teman-teman semua. Nah, jadi untuk di vlog Vince ini, Vince lebih sering mau menceritakan bagaimana pekerjaan Vince, bekerja bagaimana di sini, dan sebagai real estate agent atau agent property terlebih khusus. Nah, di sini awal mula dulu Vince ke Bali itu memang karena pada saat itu sebelumnya Vince bekerja di Surabaya dan itu sangat membosankan bagi Vince, dan kebetulan pada saat itu karena sebelumnya Vince kerja di bank yang punya ada gaji pokok terus plus komisi dan lain-lain segala macam, dan pada saat Vince bekerja di bank berhenti dari sana itu Vince mengalami kejatuhan yang benar-benar luar biasa. Jadi benar-benar pada saat itu Vince ada mobil, memang masih kreditan sih, tapi itu semua Vince karena tidak bisa bayar cicilannya bulanan, Vince jual kembali take over. Terus akhirnya setelah itu pindah ke Bali, tapi pada saat pindah ke Bali itu pun tanpa uang sepeser pun. Itu hanya ada sih beberapa 1 juta atau 2 juta mungkin untuk pindah ke Bali. Jadi ceritanya pada saat itu Vince ke Bali itu pun hanya naik bis dengan barang-barang Vince seadanya. Setelah itu pas sampai di Bali, Vince sudah mulai bingung nih apa yang harus Vince kerjakan. Karena memang jujur kalau misalkan dibandingkan gaji antara di Surabaya sama di Bali, itu gaji pokoknya itu rendah sekali untuk di Bali. Jadi Vince berpikir pada saat itu kerjaan apa kira-kira yang cocok. Nah, pada saat datang awal juga karena Vince itu tidak bisa bahasa Inggris sama sekali, jadi Vince mencoba untuk belajar langsung, ketemu orang baru. Tapi kan untuk ketemu orang baru ini pun kalau misalkan kita ketemu di tempat yang ini langsung kan kadang kan ada agak sedikit canggung. Nah, jadi untuk mempermudah itu Vince menggunakan aplikasi dating online. Nah, tapi pada saat datang awal itu Vince pakai aplikasi dating itu pun tidak banyak yang Vince ketemu, beberapa orang yang menurut Vince itu oke lah untuk diajak ketemu gitu. Nah, pada saat itulah mulai Vince belajar bahasa Inggris secara perlahan-lahan, dan sampailah kepada titik di mana bahwa Vince harus bekerja sebagai agent properti. Nah, itu ceritanya awalnya itu adalah Vince itu ketemu 2 cowok. Maksudnya itu berbeda ya, cowok berbeda dari dating online ini. Dan pada saat kita berbicara itu mereka sempat juga tertarik untuk investasi properti di Bali gitu. Nah, akhirnya karena Vince juga tidak ada koneksi orang yang jual properti atau bagaimana, Vince juga belum tahu sama sekali itu. Nah, akhirnya Vince cari-cari kira-kira harus di mana Vince kerja. Nah, mulailah Vince itu cari properti kantornya yang bisa terima Vince untuk kerja dengan basic salary, karena kalau misalkan ada gaji pokok berarti kan untuk cover bulanannya kan ada sebelum kita ada namanya penjualan atau untuk dapat komisi. Tetapi dari beberapa agent property office ini yang Vince lamar itu mereka tidak menerima. Oke, jadi dengan yang sistem gaji mungkin saya kurang tahu kenapa kurang menerima pada saat itu. Akhirnya Vince memilih salah satu brand terbesar di Indonesia, Putih Kuning. Nah, itu Vince gabung di sana sebagai freelance. Oh no, waktu itu dengan basic gak ada gaji pokok. Gaji pokoknya itu hanya 2.500.000 pada saat itu. Kamu bisa hitung sendiri kalau misalkan 2.500.000 itu misal harus bayar kos, karena tidak ada motor juga tidak ada kendaraan, saya harus sewa motor bulanan, terus harus juga biaya makan dan minum. Nah, jadi itu Vince pas-pasin, hidupnya itu serba pas-pasan. Nah, sampailah pada saat itu Vince mulai bekerja segala macam, tapi pada saat menerima sistem gaji itu Vince rasa itu kayaknya kurang worth it dengan gaji 2,5 juta tiap bulan. Terus pada saat kalau misalkan kita itu melakukan penjualan, itu komisi yang didapat itu pun Vince rasa itu kayaknya kurang enak. Dan yang paling lagi tidak enak itu adalah ketika kita mendapatkan gaji, itu artinya kita itu selalu dikontrol. Nah, cara kontrolnya kalau misalkan kita itu dibuat yang merasa kita itu nyaman, terus kita merasa itu kalau misalkan dengan sistem ini kita bisa berkembang, it's okay, why not gitu. Tapi ketika itu Vince merasa Vince semakin ditekan, semakin hari semakin ditekan, tapi tidak ada sesuatu yang Vince belajar dari situ.
Akhirnya Vince memilih, ya udah deh kalau misalkan begini caranya, kayaknya lebih bagus itu yang tanpa gaji. Nah, kalau tanpa gaji kan kita itu bisa datang ke kantor kapanpun kita mau bekerja kapanpun kita mau gitu. Nah, akhirnya ya sudahlah, Vince pilih yang itu. Dan ajaibnya pada saat itu guys, begitu Vince keluar dari sistem gaji, mungkin 1 bulan setelah itu Vince langsung mendapatkan penjualan pertama. Nah, dengan penjualan pertama pada saat ini itu transaksinya pada saat itu senilai 1,7 M. 1,7 M kalau di Bali itu kan kita komisinya kan 5% ya per penjualan. Nah, tapi karena Vince bukan kerja sendiri, pada saat itu awal Vince mendapatkan komisi langsung tuh kira-kira 19 jutaan guys. 19 juta untuk awal, itu kira-kira 4 bulan saya kerja di properti. Nah, tapi pada saat itu memang agak sedikit gampang karena si pembelinya juga orang Indonesia, si penjualnya juga orang Indonesia. Tapi kan Vince bukan kerja sendiri, ada teamwork. Nah, gitu. Jadi oke, pada saat itu aman. Mulailah karena sudah ada gaji komisi yang pertama kali saat itu, Vince udah mulai agak sedikit hidup gitu. Nah, setelah itu mulailah Vince terus fokus apa segala macam. Ternyata berjalannya waktu sebagai freelance itu lebih bagus kerjanya, karena kita itu bisa mengatur waktu kita, kapan kita mau kerja itu kembali lagi. Nah, tapi karena tidak ada gaji, jadi kan memang agak susah tuh kalau misalkan setelah komisi ini habis kepakai, karena habis kepakai. Nah, setelah itu untuk bulanannya tidak ada. Nah, ini harus gimana caranya? Tapi karena memang Vince itu memang kalau orangnya itu tidak bisa double job, akhirnya pada saat itu setelah itu, udah agak setengah mati guys. Oh my god, itu memang benar-benar pusing. Vince harus kemana, minta ke siapa, nggak ada siapa-siapa yang mau dimintain tolong, nggak ada. Nah, akhirnya sampailah suatu hari, tapi Vince tidak pernah mau menyerah. Mau ada teman yang suruh bilang, kalau kamu itu lebih bagus kalau misalkan cari kerja itu yang ada gaji. Tapi kan kalau misalkan aku pilih gaji dengan kayak gitu, misalkan mereka kasih basic salary-nya itu 4 juta nih per bulan, tapi kan berarti kan 48 juta per tahun. Nah, kalau menurut saya 48 juta per tahun itu dibandingkan kalau saya kerja sebagai freelance, terus dengan penjualan, misalkan penjualan bagus apa segala macam, maka yang lebih dihasilkan itu bisa jadi lebih dari itu. Akhirnya ya udah saya berpikir kayaknya lebih bagus kalau memang freelance aja, sambil jalan-jalan terus di Bali, keliling, ketemu orang sambil kayak gitu. Dan setiap hari itu saya selalu kerja cari klien, cari orang yang mau jual tanah apa segala macam, cari listing. Nah, tapi selalu saja ada masalah ketika pada saat si klien, karena kurang tahu juga ya, Vince lebih banyak itu handle klien tuh yang bule, sementara bahasa Inggris Vince itu masih sangat terbatas sekali. Kamu bisa sudah bayangkan Mama Mia itu gimana caranya, pusing. Akhirnya Vince belajar terus. Ada kejadian lucu tuh gini. Jadi kan kita tuh kan ada setiap minggu tuh kan ada meeting guys, meeting mingguan ya, setiap hari Rabu jam 10 pagi. Nah, satu hari itu si bos aku ini kan dia marah. Pada saat meeting itu aku nggak tahu, salah misunderstanding. Jadi beliau ini kan marah besar. Setelah habis selesai meeting dong, kita dengar saja, ditanyain Vince, iya, yes pak. Terus setelah selesai meeting, temanku tanya, Vince, are you okay? I said, yeah, I'm okay, why? Kamu kan tadi dimarahin tuh habis-habisan sama bos. Aku bilang, emang iya dia marahin? Jadi guys, oh my god. Jadi ternyata bos aku itu marah dan aku tidak mengerti sama sekali kalaupun dia marah. Oke, jadi kuncinya adalah pada saat kalau orang itu marah sama kamu, intinya kamu tidak mengerti bahasanya dia, aman, kelar masalah. Jadi yang merasa marah itu dia sendiri, kita yang dimarahin itu tidak merasa dimarahin sama sekali. Jadi problem solve. Nah, akhirnya setelah itu mungkin hampir 2 tahun Vince di perusahaan ini, rasanya itu guys kayaknya kok tidak ada peningkatan ya. Jadi kan kita tuh kan punya goal masing-masing. Jadi Vince rasa itu tidak ada peningkatan sama sekali. Akhirnya kayaknya Vince rasa itu kayaknya bakalan, ini perusahaannya bagus tapi kayaknya kurang cocok manajemennya sama Vince, apa yang Vince mau.
itu. Jadi bulan Juni 2020 kemarin Vince mengundurkan diri dari perusahaan tersebut dengan cara baik-baik. Biasanya kalau kamu ada kontrak di sana. Nah, cuman kan pada saat Vince masuk tuh memang Vince tidak tanda tangan kontrak itu. Pada saat itu kan mereka bilang dalam setahun ke depan itu kamu tidak boleh bekerja di bidang yang sama itu sampai setahun. Terus Vince tanya, loh Pak, kalau misalkan kayak gitu kan kamu itu membunuh masa depan saya dong. Saya kan harus bekerja terus, dan ini memang merupakan pekerjaan yang Vince suka. Tapi kalau misalkan Vince mau keluar itu keputusannya saya dong. Dan kamu tidak berhak untuk membatasi saya, untuk membuat saya tidak bisa bekerja di tempat lain ataupun memulai sendiri. Akhirnya pada saat itu karena Vince itu berani berdiri di sana untuk fight untuk itu, akhirnya Vince setelah mungkin 1 hari setelah Vince resign dari sana, Vince mulai kerja ada sama ini bisnis partner satu, ada ketemu orang bule satu orang, pokoknya adalah orang dari mana, yang penting bule, yang Vince merasa itu cocok untuk bekerja sama dia. Tapi apa yang terjadi nanti Vince akan cerita di next video. Itu pasti akan lebih seru selanjutnya, next video. Bye bye, see you guys, enjoy the video.